Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini adalah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, pada pertemuan kali ini target kita adalah memiliki kemampuan menjelaskan, menganalisis dan mengevaluasi konsep strategi belajar mengajar atau strategi pembelajaran. Ada dua tema. Yang pertama adalah konsep strategi pembelajaran, pengertian strategi, klasifikasi strategi pembelajaran, dan implementasi strategi belajar mengajar atau pembelajaran. Yang kedua, strategi, metode, dan pendekatan. Jenis-jenis strategi pembelajaran, pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran, dan prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran dalam konteks standar proses pendidikan nasional. Itu jadi ada dua target dengan 6 sub target ya. Ada dua target dengan 6 sub target yang harus menjadi tujuan hari ini, yang menjadi acuan kita belajar hari ini. Jadi mudah-mudahan meskipun pembelajarannya jarak jauh, kita dapat mencapai target itu ya. Ya, ada pengertian strategi, kualifikasi strategi, implementasi strategi, jenis-jenis strategi, pertimbangan pemilihan strategi, prinsip-prinsip penggunaan strategi. Teman-teman, sebelum ke situ, teman-teman harus bisa membedakan antara pendidikan, pembelajaran, pengajaran, belajar. Jadi ada 4 minimal ya. Pendidikan itu sifatnya umum. Pendidikan itu lebih luas ya, mencakup pengajaran, pembelajaran, pelatihan ya. Ada juga belajar ya situ ya. Pembelajaran itu beda dengan pengajaran. Kalau pengajaran itu guru cenderung lebih aktif, kalau pembelajaran itu siswa yang lebih aktif. Karena pembelajaran itu artinya adalah membuat orang lain belajar. Tapi kalau pengajaran itu memberikan ilmu, mentransfer ilmu gitu ya. Jadi kalau pembelajaran itu membuat orang lain menjadi mau belajar. Jadi yang belajar orang lain, siswanya yang belajar, bukan gurunya. Tidak membuat guru semakin pintar, tetapi justru yang harus semakin pintar adalah muridnya. Ada pelatihan. Kalau pelatihan itu hanya cenderung kepada psikomotor ya, psikomotor, dan ada belajar. Belajar itu berarti dilakukan oleh diri sendiri, siswa itu belajar. Kalau pembelajaran itu ada interaksi guru dan murid, ada interaksi dosen mahasiswa ya. Nah, dosen atau guru ini bukan menyampaikan ilmu, tetapi bagaimana membuat siswa belajar gitu ya. Kenapa? Karena kalau hanya menyampaikan ilmu ya tentunya terbatas, tetapi kalau membuat siswa belajar dengan berbagai sumber, dengan berbagai media, dengan berbagai kesempatan, waktu, dan tempat, maka ilmunya akan berkembang, dan itu luar biasa gitu ya. Jadi pembelajaran ini yang dianut saat ini. Strategi, nah ini pengertian strategi.
Kalau kawan-kawan di mata kuliah MKPBA itu sudah dipelajari ya, ada tiga istilah, ada pendekatan, ada metode, ada teknik. Nah, kalau di mata kuliah strategi ini ada 6. 1. Pendekatan. Apa itu pendekatan? Pendekatan itu adalah sudut pandang guru atau dosen terhadap materi, terhadap pembelajaran, terhadap siswa, terhadap pembelajaran dan materi. Nah, ya, ada sudut pandang. Sudut pandang guru terhadap pembelajaran dan juga terhadap materi. Kalau pembelajaran bahasa Arab berarti sudut pandang guru terhadap bahasa Arab dan juga pembelajaran. Gitu ya, sudut pandang atau akidah seorang guru terhadap materi dan pembelajaran 2. Jadi pembelajaran bahasa Arab berarti terhadap pembelajaran dan terhadap bahasa Arabnya itu sendiri. Pendekatan-pendekatan dalam bahasa Arab ini tentunya banyak. Misalnya ada teacher centered. Pembelajaran yang berpusat pada guru, ada student center ya. Ada mastery learning, pembelajaran tuntas. Ada mungkin ada pendekatan, sekarang itu kan ada pendekatan scientific. Di pembelajaran akan tercapai kalau mengikuti gaya ilmuwan dalam memperoleh ilmu gitu ya. Jadi itu ada berbagai pendekatan di dalam pembelajaran ya. Ada juga yang membagi pendekatan kompetensi, ada pendekatan keterampilan proses, ada pendekatan lingkungan, ada pendekatan kontekstual, ada pendekatan tematik. Jadi banyak sekali pendekatan pembelajaran yang ditawarkan oleh para pakar pendidikan ya. Ada pendekatan bervariasi, ada pendekatan edukatif, ada pendekatan keagamaan gitu ya. Jadi banyak sekali pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan. Jadi pendekatan itu tadi adalah sudut pandang seorang guru terhadap pembelajaran dan materinya itu. Jadi bagi dia ya belajar akan berhasil kalau student center, kalau muridnya yang belajar. Belajar akan berhasil kalau gurunya yang aktif. Nah, ini yang berlaku di pesantren-pesantren salaf ini mungkin teacher center, banyak ke teacher center. Jadi peran daripada ustadz itu sangat tinggi ya. Oke, yang kedua adalah sudut pandang guru atau dosen atau pengajar kepada materi gitu, terhadap materi pembelajaran. Ini misalnya di dalam bahasa Arab itu ada berbagai pendekatan tentang bahasa. Misalnya mazhab Edward Safir ya. Bahasa adalah pandangan, tujuannya untuk komunikasi gitu ya. Dia merupakan manusiawi murni, bukan ghorizah. Gunanya untuk menyampaikan ide, rasa, keinginan melalui sistem lambang yang dipilih oleh masyarakat tuh. Ini madhab Edward Safir. Jadi bahasa ya untuk komunikasi. Sing penting nyambung gitu loh bahasa itu ya. Enggak penting tuh kaidah-kaidah dan lain-lain itu ya. Yang kedua, madhab. Jadi kalau orang yang madhabnya Edward, dia nggak penting tuh kaidah-kaidah gitu ya. Yang kedua ada madhab G. Trager.
Bahasa merupakan sistem lambang yang diketahui berupa lambang bunyi yang digunakan oleh masyarakat untuk mengkomunikasikan budayanya. Itu lambang bunyi. Jadi bahasa kalau lambang bunyi, dia mengajarkan bahasa ya ke arah lisan. Tulis baca enggak terlalu penting gitu ya. Ketiga, mazhab Chomsky. Bahasa merupakan kelompok atau sekelompok kalimat tertentu atau tak tertentu dan bangunannya dibangun dari sekelompok unsur. Gitu ya. Jadi kalau menurut Chomsky bahasa itu ya struktur gitu ya. Ada struktur-struktur, ada unsur-unsur bahasa. Jadi dia mengajarkan bahasa ya ada mufradatnya, ada kaidahnya, itu unsur-unsur, ada unsur komunikasi dan lain-lain. Madhab R.A. Hall. Bahasa bukan hanya memperkuat makna komunikasi, kan tapi juga kerjasama antar manusia. Bahasa merupakan lembaga yang digunakan untuk komunikasi dan bekerjasama antar manusia dengan menggunakan sistem lambang bunyi yang disepakati. Jadi bunyi juga tuh. Jadi yang penting bisa komunikasi, yang penting bisa bekerja sama gitu ya. Ada mazhab Webster. Bahasa merupakan proses komunikasi transfer ide rasa melalui petunjuk-petunjuk bunyi alamiah dan simbol-simbol yang dipahami itu. Kok yang penting komunikasi. Bisa dengan lisan, tulisan ya. Verbal, non verbal. Ya. Mazhab Pinocchio. Bahwa bahasa memiliki dua fungsi, yaitu komunikasi dan pertukaran budaya. Jadi ketika berbahasa harus memperlihatkan yang diajarkan budaya. Penutur bahasa itu bukan hanya sekedar verbal. Yang ketujuh, mazhab Ibnu Jinni, bahasa sebagai bunyi-bunyi yang digunakan oleh kelompok masyarakat dalam mengungkapkan tujuannya. Jadi bunyi-bunyi. Jadi umumnya kalau memandang bahasa adalah bunyi-bunyi, ya, maka dia akan lebih mengajarkan istimewa kalam tentunya ya. Komunikasi. Kalau komunikasi tadi istimewa kalam, qiraah, kitabah ya, ada 4. Yang pertama adalah bunyi, yang kedua ungkapan. Bahasa itu bunyi, bahasa adalah ungkapan, bahasa adalah diungkapkan sekelompok masyarakat, dan bahasa itu digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, pendekatan bahasa ini yang diyakini oleh guru, yang menentukan nanti yang lainnya. Pendekatan pembelajaran dan pendekatan bahasa ini yang menentukan nanti bagaimana seorang itu mengajar. Jadi pendekatan itu adalah akidah dari seorang guru dalam melakukan pembelajaran, pendekatan pembelajarannya maupun pendekatan bahasa Arabnya. Nah, di Indonesia ini banyak guru-guru itu pendekatannya bukan komunikatif ya. Bahasa adalah kaidah, sehingga ketika belajar bahasa atau mengajar bahasa atau melakukan pembelajaran bahasa, balik maning neng kaidah ya. Biasanya begitu ya, kaidah, banyak ke kaidah nahwu, kaidah shorof gitu ya. Meskipun tidak ada yang salah ya, namanya juga pendekatan, tidak ada yang salah ya. Yang penting apapun yang dilakukannya sesuai dengan pendekatannya. Jangan sampai pendekatannya komunikatif, misalnya melakukannya ya berbasis non komunikatif. Selain pendekatan ada model. Model itu adalah merupakan miniatur yang mewakili pembelajaran dan bisa dijadikan oleh guru sebagai contoh pola pembelajaran yang meliputi pendekatan, strategi, metode, teknik dan taktik dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai sasaran tujuan. Jadi model itu adalah miniatur contoh ideal dari sebuah pola pembelajaran, gitu ya. Ini ada beberapa ciri khusus model pembelajaran, yaitu pertama rasional, yang rasional teoritik logis. Yang kedua landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana peserta didik belajar. Yang ketiga, tingkah laku pembelajaran diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil.
dan lingkungan belajar yang diperlukan. Jadi model itu adalah miniatur lah ya, sebuah pola pembelajaran. Banyak kan model pembelajaran ya yang dikembangkan oleh ahli. Yang ketiga, strategi gitu ya. Strategi pembelajaran adalah, nah ini saya menggarisbawahinya adalah rencana garis besar. Jadi rencana yang garis besar itu adalah strategi. Rencana kita akan mengajar, melakukan pembelajaran, tetapi yang sifatnya masih garis besar itu namanya strategi. Misalnya langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan ya 3 langkah. Nah itu strategi, masih sedikit, langkahnya masih garis besar. Maka strategi itu ada yang bilang adalah cara jitu untuk mencapai tujuan. Sementara metode, ya biar lebih cepat saja, metode adalah langkah-langkah rinci untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah pembelajaran yang rinci untuk mencapai tujuan. Banyak metode, misalnya ceramah tanya jawab tugas, ceramah diskusi tugas, ceramah sosiodrama diskusi. Banyak sekali metode termasuk metode dalam pembelajaran bahasa Arab, khusus bahasa ya sebetulnya, karena itu dikembangkan oleh ahli pembelajaran bahasa asing. Misalnya ada tariqatul qawaid wa tarjamah, ada tariqah al-mubasyirah, tariqah as-sam'iyah, as-syafawiyah, tariqatul intiqaiyah dan lain sebagainya ya. Sementara teknik itu adalah implementasi daripada metode tadi sesuai dengan situasi kondisi. Misalnya ceramah tetapi di kelas yang jumlahnya 100 dengan hanya 40, dengan hanya 20 itu berbeda. Itu ya, sama-sama ceramah tapi berbeda. Sama-sama tariqatul tariqah al-mubasyirah. Ketika jumlah siswanya sedikit atau banyak itu berbeda. Ketika ruangan kelasnya berbeda ya akan berbeda caranya. Ketika bentuk bangkunya berbeda ya akan berbeda ya. Yang terakhir taktik ya. Setelah teknik. Kalau taktik itu adalah cara guru melakukan pembelajaran ya berdasarkan gayanya. Saya sering contohkan misalnya kalau di dunia MC misalnya ada Mata Najwa, ada Najwa Shihab, ada Karni Ilyas. Saya melihat itu beda karakter. Kalau Mata Najwa itu ngomongnya cepat sekali, dia bisa sukses di dalam acaranya. Kalau Karni Ilyas mungkin ngomongnya tidak cepat tapi sukses juga, yaitu namanya gaya seseorang dalam mengajar. Guru juga kan sama, ada yang ngomongnya cepat, ada yang ngomongnya lambat dan lain sebagainya ya macam-macam gitu ya. Nah itu semua bisa sukses, ada yang pendiam, ada ekstrovert, ada introvert ya gitu ya. Nah itu semua bisa sukses tapi dengan gayanya gitu ya. Oke, kita lanjut kepada klasifikasi strategi pembelajaran. Klasifikasi strategi pembelajaran itu adalah ada 8. Yang pertama adalah konsep dasar strategi pembelajaran. Yang kedua, sasaran kegiatan pembelajaran sebagai suatu sistem, hakikat proses pembelajaran, entering behavior siswa, pola-pola belajar siswa, pemilihan sistem pembelajaran, pengorganisasian kelompok belajar. Yang pertama adalah konsep dasar strategi pembelajaran meliputi menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku, menentukan pendekatan, memilih prosedur dan teknik pembelajaran, serta menentukan indikator keberhasilan. Sasaran kegiatan pembelajaran itu untuk menggapai optimalisasi pengembangan bakat. Jadi ada usaha mengoptimalkan bakat, hubungan antar manusia, efisiensi ekonomi, dan tanggung jawab selaku warga negara. Jadi ini sasaran kegiatan
Yang ketiga, bahwa kegiatan pembelajaran itu adalah sistem. Jadi sistem yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, ya saling membutuhkan, saling terpadu, tidak bisa dipisahkan. Ada tujuan, ada bahan, ada siswa, ada guru, metode, situasi, dan evaluasi. Hakikat pembelajaran itu apa? Adalah perubahan tingkah laku berkat pengalaman dan pelatihan yang terjadi. Jadi nanti pembelajaran itu kalau ada perubahan tetapi hasil dari pembelajaran, bukan dari hasil yang lainnya, ya. Kelima, entering behavior siswa maknanya adalah perubahan tingkah laku peserta didik bisa material, substansial, struktural, fungsional maupun behavioral, dan harus dipastikan bahwa perubahan itu merupakan hasil dari kegiatan pembelajaran, bukan dari hasil yang lainnya tuh. Jadi ada perubahan tingkah laku berbagai sisinya, tapi itu dihasilkan dari proses, bukan dari hasil alamiah, ya, alamiah lainnya. Yang keenam, pola-pola pembelajaran itu ada 8, ya. Ada signal learning, belajar menggunakan isyarat. Ada stimulus respon. Ada chaining, mempertautkan, belajar itu mempertautkan satu dengan yang lainnya. Verbal association. Discrimination learning, yaitu belajar membedakan. Concept learning, belajar pengertian. Jadi ini adalah itu concept learning. Rule learning, belajar membuat generalisasi. Apa kesimpulannya? Problem solving, belajar menyelesaikan masalah. Yang ketujuh, memilih sendiri, yang meliputi memilih sistem pembelajaran sendiri, itu ya. Yang meliputi bisa inquiry, bisa expository, bisa master learning, dan bisa humanistic education. Dan kedelapan, pengorganisasian kelompok belajar. Jika siswa itu adalah N, maka pembelajaran yang mungkin adalah tutorial jika N sama dengan 2 sampai 10. Metodenya bisa diskusi atau seminar. Jika 20 sampai 40, metode yang digunakan ya klasikal, gitu ya. Jika lebih dari 40, maka audiens dan ceramah. Metodenya ceramah. Jadi sesuai jumlah daripada siswa, ya, gitu ya. Itu yang nomor 8, ya. Implementasi strategi pembelajaran bahasa Arab. Jadi implementasi strategi pembelajaran itu melalui tahapan pengelolaan dan pelaksanaan proses pembelajaran, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Gitu ya. Jadi strategi pembelajaran itu harus dimulai dari direncanakan. Ada perencanaan, nanti di RPP itu ada langkah-langkah pembelajaran. Itulah hakikat daripada strategi pembelajaran di situ. Di sekarang itu kan RPP-nya yang 1 lembar, ya. RPP Merdeka Belajar itu hanya 1 lembar. Di situ perbedaan Anda dengan yang lainnya itu adalah kelihayan Anda dalam bagaimana membuat langkah-langkah pembelajaran yang menarik, yang memberhasilkan dan mensukseskan. Jenis-jenis strategi pembelajaran itu banyak. Ada expository. Expository itu strategi pembelajaran yang expose. Jadi guru yang menyampaikan, siswa yang menerima, itu expose. Kalau inquiry itu siswa mencari menemukan sendiri materi. Kalau di bahasa Arab, kalau ini an-nahwul wadih, itu menggunakan inquiry. An-nahwu al-wadih atau al-balaghah al-wadihah, hakikatnya ini. Kalau jurumiyah itu expository. Berbasis masalah, pembelajaran disampaikan dengan menyajikan masalah di awal terlebih dahulu. Dan masalahnya ini adalah masalah yang dipecahkannya bisa beragam
cara pemecahannya bisa beragam gitu ya. Jadi cara pemecahannya bukan hanya satu solusi tetapi beragam solusi. Yang kelima, kooperatif, belajar bersama. Belajar akan berhasil hanya jika ada kerjasama. Kontekstual, belajar akan berhasil jika dihubungkan dengan konteks nyata peserta didik. Afektif, belajar yaitu menekankan pencapaian sikap dan nilai. Pembelajaran kelompok, ada individual, ada pembelajaran deduktif, induktif, dan seterusnya. Jenis-jenis strategi pembelajaran itu banyak sekali ya. Yang pertama ada berdasarkan penekanan komponen pembelajaran, ada strategi pembelajaran yang berpusat pada guru, ada yang berpusat pada peserta didik, ada yang berpusat pada materi gitu ya. Yang kedua, strategi pembelajaran berdasarkan kegiatan pengolahan pesan dan materi. Yang pertama ada strategi ekspositoris, strategi heuristik atau kurioristik, sama dengan yang tadi kan inquiry dan lain-lain ya. Kurioristik yang bukan diberi tapi dia mencari sendiri, ada inquiry, ada problem solving, eksperimen ya, penemuan ya, studi kasus, penyajian kerja lapangan dan lain sebagainya. Strategi pembelajaran berdasarkan pengolahan pesan atau materi ya, ada induktif, ada deduktif gitu ya. Induktif itu dari khusus ke umum, kalau deduktif dari umum ke khusus. Jurumiyah itu deduktif, kalau an-nahwu al-wadih itu adalah induktif. Pembelajaran berdasarkan cara memproses penemuan. Yang pertama ada expository, yang kedua ada discovery ya. Discovery itu mencari sendiri ya. Bukan diberi ya. Meskipun masing-masing ada kelebihan dan tentunya ada kekurangan ya. Pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran ya, ada beberapa pertimbangan dalam pemilihan strategi pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan. Apakah tujuannya kognitif, afektif, psikomotor, bagaimana kompleksitas materi pembelajaran, cocok untuk tingkat mana, apakah memerlukan keterampilan akademis. Yang kedua, berdasarkan bahan, bagaimana tingkat kompleksitas, apakah untuk mencapai kompetensi memerlukan keterampilan akademis, apakah materi merupakan fakta, konsep, hukum, atau teori tertentu. Nah, ini bahasa ini apa? Fakta, konsep, hukum, atau teori tertentu. Gitu ya. Apakah diperlukan prasyarat tertentu? Apakah bersedia sumber bukunya tersedia enggak? Di sekolah ini sumbernya satu atau banyak? Gitu ya. Apakah sumbernya ada internet dan bisa diakses oleh semua siswa? Dan siswa boleh memegang HP atau hanya satu buku. Nah, ini menjadi perhatian. Peserta didik, apakah kematangannya seperti apa? Apakah sesuai dengan minat, bakat, kondisi siswa? Apakah sesuai dengan gaya belajar siswa? Tentunya gaya belajar di sekolah-sekolah yang di kota dengan di daerah mungkin berbeda ya. Gaya belajar di pesantren dengan di sekolah umum juga berbeda. Sekolah tahfidz dengan sekolah bahasa mungkin akan berbeda. Pesantren tahfidz, pesantren bahasa akan berbeda. Pertimbangan lain, apakah untuk mencapai tujuan cukup satu strategi? Apakah strategi yang ditetapkan merupakan satu-satunya yang digunakan? Apakah strategi yang digunakan efektif, efisien? Bagaimana dukungan lembaga-lembaga masyarakat terhadap strategi yang digunakan gitu ya. Kalau di sekolah-sekolah kota Anda mungkin haram menggunakan strategi-strategi ekspositori, itu agak haram ya, karena orang tuanya ngerti perkembangan pola pendidikan terbaru ya. Jadi Anda harus menggunakan strategi-strategi modern ya, strategi-strategi aktif, strategi-strategi yang berpusat kepada siswa. Prinsip-prinsip penggunaan strategi dalam konteks standar proses pendidikan nasional. Dalam pendidikan kita ada prinsip-prinsip
yang harus diikuti dalam melakukan pembelajaran sebagai proses ya. Misalnya pembelajaran itu harus interaktif, terjadinya dialog antara siswa dengan pendidik, siswa dengan berbagai aneka sumber belajar. Jadi bukan hanya siswa dengan guru, tapi itu guru siswa, siswa guru, siswa sumber belajar. Yang kedua, inspiratif, memancing rasa ingin tahu siswa. Yang ketiga, menyenangkan. Menyenangkan di sini adalah ketika siswa itu semuanya fokus kepada pembelajaran. Ya, gitu ya. Menyenangkan itu bukan menyenangkan dalam konteks umum ya. Mungkin tidak akan pernah ya belajar itu lebih asyik daripada main game mungkin ya. Tapi bagaimana ya dengan berbagai cara itu menyenangkan, membuat perhatian mereka gitulah, menarik gitu. Menantang, menghadirkan kompetensi, ada gairah gitu. Makanya belajar di rumah ini ada kelemahannya nih, tidak ada gairah. Karena sendiri-sendiri kan. Jadi belajar di sekolah itu kenapa bagus? Karena ya bukan hanya dari guru, di situ ada kompetisi ya, menantang, memotivasi. Gitu ya, prakarsa. Siswa bebas menemukan sendiri ya. Tercipta ruang kreativitas. Ada tercipta ruang kemandirian sesuai dengan bakat, tercipta ruang kemandirian sesuai dengan minat, tercipta ruang kemandirian sesuai dengan perkembangan fisik, sesuai dengan perkembangan psikologis, dan pendidik yang memberikan keteladanan. Ini prinsip-prinsip standar proses di mana guru harus jadi teladan ya. Harus tepat waktu, penampilannya rapi, bahasanya baik, santun, demokratis, peduli orang lain, dan peduli kepada kualitas pembelajaran. Jadi kalau ke-12 prinsip ini benar-benar diterapkan, maka pembelajaran akan sangat menarik. Mungkin dengan dokumen-dokumen baru ya, dokumen-dokumen baru pasti ada perubahan-perubahan, tetapi setahu saya kalaupun ada perubahan-perubahan tentang prinsip-prinsip pembelajaran itu tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak berubah, tidak terlalu banyak berkembang. Oke, teman-teman, yang bisa saya sampaikan itu di pertemuan pertama. Jadi kalau lama-lama ini udah lebih dari 30 menit, nanti teman-teman akan jenuh menontonnya. Nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Tanya jawabnya itu di Google Classroom. Nah, ini video ini sebaiknya teman-teman mungkin diulang-ulang ya. Jadi selama 1,5 jam pertama itu adalah sesi baca, sesi mendengar, membaca dari berbagai sumber tentang ini, tentang 6 sub materi yang kita pelajari. Yang kedua, menyaksikan video ini, terus absen di Google Scholar, di Google Classroom, dan juga di komentar YouTube sebagai bukti bahwa kita belajar. Saya kira itu, mudah-mudahan nanti bisa diperdalam di dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.